kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, pada kesempatan kali ini kebetulan saya ditemani oleh dua orang di dalam acara kegiatan percakapan pasca observasi. Yang pertama itu adalah Bapak Widi Ardianto selaku PP, kemudian Ibu Dewi Kristanilanda ini adalah sebagai kucinya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, selamat pagi Pak Rois. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan perihal observasi yang telah dijalankan. Ya. Pada waktu itu observasi yang dijalankan adalah pada hari Rabu, Ya. tanggal 21 Agustus 2024. Iya, benar. Kemudian waktu pelaksanaannya itu adalah jam 7 pagi. Ya, sampai 8. Ya, sampai jam 8.30. Nah, pada saat itu bagaimana perasaan panjenengan pada waktu melakukan pembelajaran? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang. Oke. Selain karena bisa diberi materi, kemudian ada pengalaman, bisa dibimbing juga. Kebetulan yang menyupervisi adalah Pak Rois, ya. Jadi banyak ilmu, banyak masukan yang saya peroleh, begitu Bapak. Terkait dengan mungkin media yang saya gunakan masih kurang, kemudian mungkin masih dengan kaitannya dengan teori yang masih belum mendalam. Nah, itu ternyata pasca itu banyak sekali hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi, seperti itu. Intinya alhamdulillah senang karena banyak ilmu seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Bu Dewi waktu pembelajaran kemarin dari pendahuluan kegiatan inti sampai pada penutupnya, mungkin secara singkat mawon. Terima kasih Pak Rois. Sebelumnya untuk pendahuluan di pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan observasi dulu. Jadi anak-anak ini memang saya bimbing, saya ajak untuk melakukan observasi objek yang kebetulan harus mereka pilih sendiri. Objek yang mereka pilih adalah objek yang ada di sekitar lingkungan SMA Negeri 1 Bayong. Kebetulan mereka memilih untuk jenis tanaman seperti itu Bapak. Pada kegiatan pasca observasi, anak-anak sudah mendapatkan informasi, ya, sudah mendapatkan informasi. Kemudian baru mereka saya ajarkan bagaimana cara atau langkah menyusunnya. Nah, setelah langkah itu mereka tahu, baru kemudian saya arahkan untuk menyusun. Dan itu harus berdasarkan dengan struktur atau unsur pembangun dari teks laporan hasil observasi itu, Bapak. Nah, pasca itu ternyata anak jauh lebih mudah karena sudah mendapatkan informasi, sudah ada gambaran kerangkanya seperti apa, kemudian tinggal menyusun ke dalam bentuk teks. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk proyek ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Kemudian untuk area pengembangan pada waktu kita percakapan pra observasi itu kan adalah masalah penguasaan teori ajar. Kalau saya perhatikan sih di sana sudah ada, sudah tampak. Kemudian untuk pengembangan yang berikutnya adalah masalah media ajar. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah ada hambatan di dalam pengembangan diri pada tahap teori, penguasaan teori maupun membuat media ajar yang menarik, mungkin ada hambatannya, Bu? Ya, tetap ada hambatannya Pak Rois. Untuk saya pribadi waktu itu pada hari H kegiatan observasi, laptopnya itu tertinggal. Jadi mau tidak mau saya harus menggunakan media apa adanya begitu ya. Jadi memang masih menggunakan konsep ceramah seperti itu Pak Rois ya. Mungkin kedepannya saya harus meningkatkan ini dan saya harus mengingat kembali bahwa PowerPoint adalah poin utamanya. Itu. Untuk teori alhamdulillah tidak ada hambatan, hanya di medianya justru Bapak. Di medianya. Jadi yang menjadi hambatan itu kemarin adalah PPT-nya belum bisa ditampilkan, belum bisa. Tidak terbawa pada saat itu.
kalau saya perhatikan juga masalah penguasaan teori sudah baik. Ini tampak pada saat penguasaan anak didik jenengan itu sudah benar-benar menguasai lah materinya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sudah baik. Kemudian strategi yang dilakukan waktu pembelajaran kemarin itu selain masalah apa yang dengan PJBL ya itu ya berarti ya. PJBL. Mungkin ada teknik yang lain mungkin ditambahkan atau bisa. Sebenarnya nanti kedepannya saya akan menggunakan apa itu ya, number hit NHT ya Pak, number hit together itu jauh lebih kooperatif dan efektif Bapak. Secara waktu, pembagian kelompok, kemudian untuk antusias, kemandirian siswa juga nampak. Ya, insya Allah itu. Berarti Ibu sudah banyak ide ya ke depannya nanti untuk bisa meningkatkan kembali pengembangan areanya. Kemudian masalah tanya jawab, saya perhatikan juga di anak didik kemarin juga sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini yang menjadi catatan, mohon maaf ya Bu ya. Nah, di sini adalah masalah pembuatan media pembelajaran yang menarik. Ini kan mungkin ada langkah-langkah ke depannya supaya panjenengan bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Kira-kira mungkin ada langkah apa yang akan dilakukan? Ya, saya menggunakan, mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya Pak. Contohnya objek itu tidak harus objek yang dari lingkungan, mungkin dengan media yang lain, video dan lain sebagainya. Tetap menggunakan IT yang jelas. Kemudian selanjutnya mungkin dari segi PowerPoint dan lain sebagainya itu juga harus saya persiapkan lebih matang lagi. Sebenarnya sudah ada slide ya, hanya karena saya hanya menayangkan di HP, melalui HP, jadi anak-anak kurang fokus nih. Jadi masih banyak yang terlihat mana lo seperti itu, kurang lebih itu Bapak. Seperti itu. Untuk belajar pengembangan media ajar ini mungkin Ibu melalui apa? Mungkin kalau untuk mendapatkan inspirasi lah. Inspirasi jelas dari Bapak Ibu Supervisor, dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari teman-teman sejawat, khususnya rumpun bahasa Indonesia, dan juga saya harus melihat banyak tayangan di video gitu ya Bapak, dari YouTube dan lain sebagainya. Oh, ngerti. Mungkin juga dari beberapa pengalaman teman-teman juga itu saya sebutkan. Kan kebetulan komunitas belajar bahasa Indonesia kelihatannya sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan. Dan itu juga tujuannya juga untuk meningkatkan kompetensi area pengembangan jenengan. Benar Bapak. Terutama untuk media ajar, mungkin kan dari komunitas belajar tersebut bisa saling bertukar pengalaman. Untuk kedepannya kan berarti panjenengan ingin mencoba belajar kembali ya kan, melalui tadi ada media video atau mungkin tadi dari rekan sejawat, dari diskusi, kemudian komunitas belajar juga nanti bisa dimanfaatkan untuk peningkatan panjenengan. Nah, itu kira-kira dalam waktu dekat ini kapan akan dilakukan? Secepatnya Bapak, khususnya untuk materi laporan hasil observasi. Pasca itu masih banyak teks-teks yang lain, nah itu akan secepatnya saya gunakan begitu. Kurang lebih itu Bapak. Mungkin kalau bisa ditetapkan berapa hari lagi untuk mungkin bisa mulai pertemuan ke depan ini pertemuan ke depan mungkin nanti bisa. Untuk kombelnya mungkin Bu, mungkin ada kombel nanti akan menjadi catatan untuk saya. Itu di kapan ikut? Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Tapi kebetulan tanggal merah Bapak. Tanggal merah ya, mungkin hari Senin depannya hari Senin selanjutnya nanti mungkin bisa mendapatkan wawasan kembali mungkin dari teman-teman rekan sejawat yang terutama sama-sama bahasa Indonesia. Oke. Sepertinya Ibu Dewi telah menemukan solusinya untuk pengembangan diri Ibu Dewi, terutama di dalam hal pengembangan media ajar yang lebih menarik. Oke. Saya rasa sudah cukup Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Demikian percakapan pasca observasi dengan Ibu Dewi.
semoga dapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.